Bab 1448. Dengan jaminan Hezizen, Lin Yu secara alami tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dan memutuskan untuk menyingkirkan Xiang Wusheng. Namun, Xiang Wusheng yang tergeletak di tanah sepertinya menyadari hal ini. Sebelum Lin Yu bisa menyelesaikan panggilan, dia memegang tubuh pedang dan mendorong tangannya ke kiri. Ada, dingin, lembut, pakaian di dadanya. Itu langsung dipotong oleh pedang, dan ada juga kulit di dadanya. Karena bilahnya didorong ke samping, ujung pedang itu langsung mengupas lapisan tebal daging di dadanya, dan dia bahkan bisa samar-samar melihat tulang tajam di jaringan ototnya. Dan pedang Chun Jun yang masih ditekan Lin Yu segera menusuk ke tanah, dan dia tidak menyangka Xiang Wusheng akan menyerangnya begitu keras. Tetapi juga, jika tidak kejam, maka Anda hanya bisa mati. Xiang Wusheng tidak peduli dengan rasa sakitnya. Setelah mendorong ujung pedang, dia tiba-tiba berbalik, lalu menendang kakinya, dan dengan cepat bergegas keluar, mencoba melarikan diri secara langsung. Tapi hanya 2 langkah setelah dia bergegas keluar, ada angin bersiul tepat di belakangnya. Wu Sheng menebak bahwa kebanyakan Lin Yu yang melemparkan pedang di tangannya, dan jantungnya melonjak dengan keras, tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat bahagia karena pedang ini akan segera digunakan olehnya. Dia benar-benar tidak berharap Lin Yu begitu bodoh. Setelah suara siulan menyapu punggungnya, dia tiba-tiba membungkuk, dan benda-benda yang terbang dari belakang langsung melayang di atas tubuhnya. Dia buru-buru bangkit lagi, mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan kanannya, menyambar secepat kilat. Saya keluar, hanya meraih ujung benda terbang itu. Dia segera menjentikkan jantungnya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa apa yang dia pegang di tangannya ternyata adalah tongkat kayu mati. Engah! Ada suara pedang yang menusuk ke dalam daging, tubuh Xiang Wusheng bergetar tiba-tiba, dan ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa ujung pedang setajam 40 atau 50 cm menonjol dari dadanya. Xiang Wusheng membuka matanya lebar-lebar, dan ketakutan muncul di matanya. Dia perlahan menoleh dan melihat bahwa Lin Yu berdiri di belakangnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi dia mendengarkan tenggorokannya sebelum dia bisa berbicara. Dengan mendengus, seteguk besar darah keluar lebih dulu, dan kemudian kepalanya bergoyang beberapa kali, dan dia meluncur sedikit, dan tidak ada suara, tetapi senyuman samar tetap ada di sudut mulutnya. Mampu mati di tangan Lin Yu, bisa mati di bawah pedang Jun murni. Dia juga dianggap telah mati dengan benar. Lin Yu mencabut pedang di tangannya dengan cit, dan tubuh Xiang Wusheng langsung jatuh ke tanah dengan cit. Lin Yu melirik Xiang Wusheng di tanah, tanpa rasa hormat atau simpati sedikit pun di matanya, karena meskipun Xiang Wusheng kuat, dia bukanlah lawan yang terhormat. Prajurit pertama dari timur, itu tidak lebih. Bai Rentu melirik mayat Wusheng, dan berkata dengan nada bangga, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kamu tahu, sekarang semua debu telah mengendap, dia berani mengatakan ini. Saat bertarung di lembah barusan, Lin Yu yang tidak bersenjata dapat digambarkan seperti menari di ujung pisau. Jika tidak ada senjata yang dapat bersaing dengan pedang pertama dari timur, itu jalan buntu. Untungnya, dia mengikuti saran Li Zhensheng dan membawa pedang Chun Jun ini. Kakak Niu, kakak Kui Mulang, kalian berdua baik-baik saja. Lin Yu menoleh dan menatap Bai Rentu dan Kui Mulang, dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Sovereign, berkat rencanamu yang cerdas, kekuatan orang-orang yang menderita diare telah sangat berkurang, dan kami telah menyelesaikannya dengan mudah. Kui Mulang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dengan wajah penuh pemujaan, masih dikagumi oleh tipu daya tuannya. Ngomong-ngomong, Tuan, lihat, apa yang saya bawa ke sini. Ada kegembiraan langka di ekspresi Bai Rentu, dan kemudian membentangkan kain hitam di tangannya, dan melihat bahwa itu adalah pedang Toyo pertama yang telah dipotong menjadi 2. Ini hal yang baik, kakak Niu, kamu harus menyimpannya. Ekspresi Lin Yu berubah, tetapi dia juga sedikit bersemangat, dia telah berencana untuk kembali untuk menemukannya, jadi itu menjadi lebih sedikit tugas sekarang. Meski material pedang pertama Toyo ini tidak sebaik pedang Jun murni, namun bisa dikatakan sebagai harta karun yang tidak bisa dipenuhi, jika dikes ulang dan ditempa di masa depan, tetap akan menjadi pedang langka di dunia.
Setelah pertempuran ini, Liga Master Pedang menderita kerugian besar, tidak hanya kehilangan prajurit pertama dari timur, tetapi juga kehilangan pedang pertama dari timur. Pak, bagaimana cara menangani mayat-mayat ini? Apakah mereka baru saja menggali lubang dan menguburnya? Ratusan orang membantai mata mereka di hutan dan merasa pusing sekali. Anda harus tahu bahwa tidak kurang dari 50 mayat di hutan dan lembah. Jika dia dan Kui Mulang menggali lubang untuk mengubur mereka, mereka akan kelelahan. Tidak, lebih baik membiarkan Abel menemukan seseorang untuk menanganinya. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Meski merupakan daerah pegunungan, namun bukan puncak gunung yang terpencil. Malahan dipenuhi dengan bunga. Cepat atau lambat, gunung-gunung di sini akan ditambang. Jika puluhan mayat digali, akan menjadi sensasi internasional. Identitas berita besar, terutama Xiang Wusheng dan lainnya, sangatlah istimewa. Jadi cara terbaik adalah meminta Abler untuk menemukan seseorang untuk membuang mayat-mayat ini secara diam-diam. Kemudian mereka bertiga menuruni gunung bersama-sama, sementara Lin Yu memutar telepon Abel. Tuan Ho, Anda baik-baik saja. Setelah menerima panggilan Lin Yu, Abel, yang berada di ujung telepon, terkejut, dan suaranya gemetar. Saya baik-baik saja, Tuan Abler, kita semua baik-baik saja. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengaku kepada Abel untuk mencari seseorang untuk naik gunung untuk merawat mayat, dan pada saat yang sama memberitahu Abel bahwa dia bisa kembali ke villa lagi. Tuan Ho, villa itu seharusnya tidak aman sekarang. Abel berkata dengan cemas, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kita sekarang berada di villa tepi laut ini. Yang ini memiliki 2 villa besar, yang lebih nyaman. Lin Yu. Setelah Lin Yu, Bai Rentu, dan Kui Mulang sampai di villa, langit sudah cerah, Able dan yang lainnya sangat bersemangat, meski baru 1 malam, mereka merasa seabad telah berlalu. Untungnya, tidak peduli berapa lama malam itu, pada akhirnya akan berlalu, dan orang-orang yang peduli pada akhirnya akan kembali. Ani melihat bahwa Lin Yu sangat pendiam kali ini, tetapi mata birunya dipenuhi dengan kelembutan, dia melipat tangannya dan terus berdoa. Bagaimana dengan Nona Sarana? Yang paling dipedulikan Lin Yu adalah kondisi fisik Sarana. Setelah benturan tadi, ia takut Sarana akan berperilaku buruk. Dia baik-baik saja, aku di sini. Ani berkata dengan bangga sambil mengangkat bahu. Lin Yu tersenyum, lalu pergi ke kamar untuk memeriksa denyut nadi Sarana, dan melihat bahwa Sarana baik-baik saja, jadi dia lega. Abler menggosok tangannya dan membungkuk untuk bertanya dengan hati-hati, Tuan He, sekarang semua musuh yang mengancammu telah diselesaikan. Bisa dibilang begitu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dia tidak tahu apakah ada orang berkulit hitam yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri tadi malam, tetapi tidak masalah jika mereka melarikan diri 3 atau 2. Saat ini, apakah itu Sword Master League atau Priori, sebagian besar elit yang terkumpul selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun telah dihancurkan, hampir tidak mungkin mengirim seseorang untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Lalu bisakah kita berkonsentrasi berurusan dengan Asosiasi Medis Dunia? Abel mengertakkan gigi, matanya meledak dengan cahaya aneh, dan dia membungkuk dan bertanya, kamu terus mengatakan apa yang kamu katakan kemarin, apa yang kamu ingin aku lakukan?